Ngerasa nggak sih capek banget kerja terus dan duitnya kayak nggak nambah-nambah? Udah banting tulang, lembur tiap hari, kayak susah banget gitu nyari duit. Pengen gitu ngerasain dapet duit tanpa kerja, uang ngalir terus ke rekening meski lagi rebahan atau jalan-jalan. Tenang bro, lo nggak sendiri. Banyak orang yang lagi ngusahain dapet uang meski nggak kerja. Yap, lo nggak salah denger. Kita bisa dapet uang tanpa kerja. Ini yang dinamain pendapatan pasif alias passive income. Kita nggak perlu kerja keras tiap hari, tapi uang tetap ngalir terus ke rekening. Di konten ini, gue bakal share 8 cara mendapatkan passive income alias cara biar duit lo bisa kerja sendiri tanpa lo harus kerja terus-terusan. Lo nggak perlu jadi anak sultan buat mulai, cukup tahu caranya dan eksekusi dengan benar. Sebelum lanjut nonton, pastikan lo udah subscribe channel Uang Ngalir Terus karena siapa tahu tips-tips di sini bisa jadi inspirasi dan solusi buat masalah finansial yang lo hadapi saat ini. Let's get started. 8 cara mendapatkan passive income biar lo nggak kerja terus-terusan. Yang pertama, deposito berjangka. Mau dapet duit tanpa kerja? Bisa banget. Salah satu cara paling gampang buat dapetin passive income di Indonesia itu lewat deposito berjangka. Ini tuh kayak lo nyimpen duit di bank, tapi bukan di tabungan biasa. Lo naruh duit di deposito, terus lo tinggal duduk manis dan duit lo berkembang sendiri. Bank yang ngerjain semuanya. Lo cuma nerima hasilnya. Udah kayak punya mesin pencetak uang sendiri nggak sih? Cara kerja deposito itu simple banget. Lo taruh duit di bank dalam jangka waktu tertentu. Bisa 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, atau bahkan sampai tahunan. Nah, selama duit lo dikunci di sana, lo bakal dapat bunga yang lebih gede dibandingkan tabungan biasa. Misalnya gini, anggaplah lo naruh uang 100 juta rupiah di deposito dengan bunga 3% per tahun. Setelah dipotong pajak 20%, lo bakal dapat bersihnya sekitar 2.400.000 rupiah setahun. Ini hitungan bunganya setahun ya, bukan per bulan, tapi dibayarkan per bulan. Jadi setiap bulan lo bakalan dapat 200.000 rupiah. Itu kalau modalnya 100 juta. Bayangin deh, kalau naruh 1 miliar rupiah, ya lo bisa dapat 2 juta per bulan tanpa ngapa-ngapain. Makin gede nominal saldo deposito lo, makin banyak juga uang ngalir ke rekening. Tanpa kerja, tanpa pusing. Mungkin imbal hasil ini termasuk kecil ya, karena imbal hasilnya sekitar 3%. Ada yang 4%, sampai 5% juga ada, tergantung bank apa yang lo pilih. Imbal hasilnya emang kecil, dan resikonya juga kecil. Ya istilahnya tuh low risk, low return. Ini nih yang bikin deposito termasuk investasi yang aman. Resikonya kecil. Soalnya bank itu dijamin sama LPS alias lembaga penjamin simpanan. Jadi asal lo taruh duitnya di bank yang terdaftar, aman banget kok. Nggak kayak saham atau kripto yang bisa naik turun parah. Deposito itu sifatnya stabil. Cocok buat lo yang pengen passive income tapi nggak mau ribet mikirin naik turunnya harga aset. Gimana caranya buat mulai deposito? Well, gampang bro. Lo tinggal datang ke bank, bilang mau buka deposito. Bawa data diri kayak KTP, NPWP kalau ada, sama punya duit sejumlah saldo minimal deposito. Ada yang 1 juta, 5 juta, atau 10 juta. Terus pilih mau jangka waktu berapa lama. Misalnya 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, atau setahun. Terus tinggal transfer duitnya ke deposito. Udah beres. Atau bisa juga mulai deposito lewat aplikasi. Setiap bank yang udah punya aplikasi digital, biasanya ada tuh fitur deposito di aplikasinya. Kalau lo ragu, bisa datang langsung ke kantor bank terdekat atau cari tutorial di YouTube buat mulai deposito di aplikasi bank tertentu. Tapi inget ya, kalau duit lo dikunci di deposito, pastiin lo naruh duit yang emang gak bakal kepake buat kebutuhan mendadak. Kalau lo tarik deposito sebelum jatuh tempo, ya bisa kena denda. Jadi harus pinter bagi duit lo, sebagian buat deposito, sebagian buat dana darurat. Intinya deposito itu salah satu cara paling santai dan aman buat dapetin duit tanpa kerja. Gimana bro? Udah pernah nyoba deposito belum? Yang kedua, kos-kosan atau rumah kontrakan. Pengen uang ngalir terus tanpa harus kerja? Coba deh bisnis kos-kosan atau rumah kontrakan. Ini beneran cara paling santai buat dapetin passive income di Indonesia. Lo punya properti, terus lo sewain, dan tiap bulan duit masuk sendiri ke rekening tanpa harus capek kerja. Udah kayak mesin cetak uang ya. Bayangin gini, lo beli atau bangun rumah yang bisa disewain.
Bisa dalam bentuk kos-kosan buat anak kuliahan atau pekerja, atau rumah kontrakan buat keluarga. Tiap bulan mereka bayar sewa, lo tinggal duduk manis dan duitnya ngalir ke rekening. Kalau lo punya kos-kosan, let's say 10 kamar, dan tiap kamar lo sewain 1,5 juta per bulan, lo udah bisa dapet 15 juta per bulan bro. Duit segitu tanpa kerja, siapa yang gak mau coba? Yang bikin bisnis ini enak, lo cuman keluar modal di awal buat beli tanah atau bangun kosan. Setelah itu, lo cuman butuh maintenance kecil-kecilan, kayak bersihin kamar kosong, perbaikin listrik atau air kalau ada yang rusak. Sisanya, ya duit tetap masuk terus. Bahkan kalau lo males ribet, lo bisa hire orang buat urusin semuanya. Yang penting lo punya strategi buat ngurus kos-kosan atau rumah kontrakan, biar nggak banyak drama. Gimana cara mendapatkan passive income ini? Well, lo bisa mulai dari nyari lokasi strategis yang deket kampus, perkantoran, atau pabrik. Kenapa kayak gitu? Ya karena makin banyak orang yang butuh tempat tinggal, makin gampang lo nyewain kontrakan atau kos-kosan itu. Terus tentuin konsepnya, mau kos-kosan biasa atau yang lebih premium dengan fasilitas lengkap. Atau lo juga bisa beli rumah bekas, terus renovasi buat disewain. Modal awal emang lumayan, tapi begitu properti udah jalan, duitnya bakal ngalir terus tanpa henti. Banyak orang kaya di Indonesia yang tajir gara-gara bisnis properti ini. Mereka beli tanah murah, bangun kos-kosan, dan dalam beberapa tahun, duit yang keluar udah balik lagi. Habis itu tinggal cuan doang. Kalau lo punya mindset investasi jangka panjang, bisnis ini bisa bikin lo bebas finansial. Lo tidur, duit tetap masuk. Lo liburan, duit tetap ngalir. Udah kayak mesin ATM pribadi nih. Keren banget kan bro? Yang ketiga, SBN alias surat berharga negara. Lo mau dapat duit tanpa kerja tapi tetap aman. Nih, ada yang namanya SBN alias surat berharga negara. Ini tuh hutang yang dikeluarin sama pemerintah dan rakyat yang ngasih dana. Ibaratnya itu, lo ngasih hutang ke negara, terus lo dapat bunga dari uang yang lo pinjemin ke negara. Nangkep kan maksudnya? Jadi gini, pas lo beli SBN, sebenarnya lo lagi minjemin duit ke negara. Tapi bedanya, negara janji buat bayar utangnya plus bunga yang udah ditentuin, dan bunga itu dibayarkan setiap bulan. Makanya ini super aman, soalnya dijamin sama pemerintah kan. Nggak ada cerita rugi kayak invest di saham atau kripto yang bisa jeblok tiba-tiba. Lo tinggal beli SBN, terus tiap bulan lo dapat cuan dari bunga, atau yang disebut kupon. SBN itu bisa macam-macam ya jenisnya. Ada yang namanya ORI alias obligasi negara retail. Ada juga SBR alias saving bond retail. Nah, ada juga yang syariah yaitu SR, sukuk retail, dan ST, sukuk tabungan. Tiap tahun biasanya pemerintah ngeluarin beberapa SBN dengan bunga per tahun yang disebut kupon. Tenornya pun beda-beda. Tenor itu jangka waktu berapa lama uang lo bakal dipinjam sama pemerintah. Biasanya ada yang 2 tahun, 3 tahun, atau bahkan 6 tahun. Misalnya gini, let's say lo beli ORI sebesar 100 juta rupiah. Kalau bunganya 6% per tahun, dan setelah dikurangi pajak 10%, lo bakalan dapat bunga atau kupon bersihnya yaitu 5.400.000 rupiah. Ini hitungan bunganya setahun ya, bukan per bulan, tapi dibayarkan per bulan. Jadi setiap bulan lo dapat 450.000 rupiah. Itu kalau modalnya 100 juta. Bayangin aja, kalau naruh 1 miliar rupiah, ya lo bisa dapat 4,5 juta per bulan tanpa ngapa-ngapain. Kalau misalnya nih, punya duit di bawah 10 juta, ya nggak usah khawatir, lo tetap bisa beli SBN. Bahkan ada SBN yang bisa lo beli mulai dari 1 juta rupiah aja. Tapi ya gitu, imbal hasilnya termasuk kecil, di bawah 10% per tahun. Walaupun imbal hasilnya tergolong kecil, tetap banyak yang mau kok, karena ya aman. Ini jenis investasi yang dikeluarin sama pemerintah atau negara. Ya tentu saja resikonya kecil. Lo juga nggak perlu takut duit lo hilang kayak skema investasi bodong, karena ini dijamin 100% sama negara. Buat beli SBN, lo tinggal buka akun di salah satu bank atau platform investasi yang kerjasama dengan pemerintah, kayak Bareksa, Bibit, atau bank-bank gede di Indonesia kayak Mandiri, BNI, BRI, BCA, dan sebagainya. Pas ada penawaran SBN baru, lo tinggal beli via online, nggak perlu ribet datang ke kantor bank segala. Habis itu, tinggal tunggu duit lo berkembang sendiri. Gimana? Lo udah pernah beli SBN? Kalau pernah, please komen ya bro.
Yang keempat, beli saham biar dapet dividen. Mau duit ngalir terus tanpa harus kerja? Coba deh beli saham yang rajin ngebagiin dividen. Dividen itu kayak bagi hasil perusahaan kepada pemilik saham. Ini cara paling santai buat dapet passive income. Lo tinggal beli saham perusahaan yang keuangannya sehat dan sering bagi-bagi cuan ke pemegang sahamnya. Lo nggak perlu jual saham buat dapet untung, karena tiap tahun atau bahkan per kuartal alias setiap 3 bulan sekali, perusahaan bakal bagi hasil dalam bentuk dividen. Misalnya gini, let's say lo beli beberapa saham kayak Bank BRI yang kode sahamnya itu BBRI, saham Telkom, TLKM, atau saham Unilever, UNVR. Ini hanya contoh aja ya, perusahaan yang terkenal rajin bagi-bagi dividen tiap tahun. Misalnya, let's say lo punya saham BRI senilai 10 juta. Terus BRI kasih dividen 5% per tahun. Berarti lo dapet 500.000 tanpa harus kerja. Makin gede modal yang lo taruh di saham, makin gede dividen yang lo terima. Dan lo tahu nggak? Ternyata ada orang yang cuman hidup dari dividen saham aja bro. Mereka udah investasi ratusan juta atau bahkan miliaran, terus tiap tahun duitnya ngalir kayak gaji bulanan gitu loh, tanpa mereka harus ngapa-ngapain. Enaknya lagi, lo nggak harus pantengin harga saham tiap hari. Lo nggak perlu jadi trader yang pusing lihat grafik naik turun. Lo cukup beli saham perusahaan yang stabil, simpen saham itu, terus nikmatin dividennya. Kalau lo pilih saham yang bener, nilai saham lo bakalan naik, dan saat dijual nanti, lo dapat untung gede. Jadi, selain dapat dividen, harga saham lo juga makin mahal. Buat mulai ngehasilin dari dividen saham, lo tinggal buka akun di sekuritas kayak BNI Sekuritas, Indo Primer, Bibit, Stockbit, atau Ajaib. Terus store modal dan beli saham yang rajin bagi-bagi dividen. Pilih saham yang kinerjanya bagus, jangan asal beli saham gorengan yang cuman bikin jantungan. Setelah punya sahamnya, lo tinggal tunggu pengumuman dividen, dan pas waktunya cair, duitnya otomatis masuk ke rekening saham lo. Kalau konsisten invest kayak gini, alamat cepet pensiun dini nih. Yang kelima, sewain billboard atau ruang iklan. Bro, lo tau nggak? Kalau papan reklame gede di pinggir jalan itu bisa jadi mesin duit yang kerja sendiri buat lo. Yep, nyewain billboard atau ruang iklan tuh salah satu cara paling santai buat dapetin passive income. Lo cukup punya tanah atau bangunan di lokasi strategis, terus kasih ruang buat pasang iklan, dan tiap bulan duit ngalir sendiri tanpa lo ngapa-ngapain. Kayak gimana tuh ceritanya? Jadi gini, kalau lo punya tanah atau gedung yang letaknya di pinggir jalan rame, lo bisa sewain space buat billboard atau neon box ke perusahaan yang butuh promosi. Bayangin deh, kalau lo punya lahan di jalan utama kota besar yang rame, harga sewanya bisa puluhan sampai ratusan juta setahun. Bahkan di kota kecil pun, kalau lokasinya strategis, bisa dapat puluhan juta per tahun, cuman dari satu billboard doang. Apalagi kalau digital billboard yang bisa nampilin banyak iklan sekaligus. Makin cuan bro. Tapi kalau nggak punya lahan sendiri, gimana dong? Tenang bro, lo tetap bisa terjun di bisnis ini dengan sistem sewa dan subkontrak. Jadi, lo sewain space dari pemilik lahan, terus lo yang urus penyewaan iklannya ke brand-brand yang butuh promosi. Lo tinggal jadi perantara, dan margin keuntungan bisa gede banget. Banyak pemain billboard yang kerjaannya cuma ngelola space iklan tanpa punya tanah sendiri, tapi tetap dapat cuan gede tiap bulan. Cara mulainya juga nggak ribet. Lo cari lokasi strategis dulu, bisa lahan kosong, tembok gedung, atau rooftop bangunan. Abis itu, lo urus izin ke pemerintah daerah buat pemasangan billboard. Kalau udah oke, lo tinggal cari penyewa, bisa lewat agen periklanan, atau langsung nawarin ke perusahaan-perusahaan besar. Biasanya nih, perusahaan produk kebutuhan harian, otomotif, perbankan, sampai startup digital selalu butuh billboard buat branding mereka. So, tertarik nggak dapetin passive income dari bisnis ini bro? Yang keenam, peer-to-peer lending. Pernah kepikiran nggak gimana caranya jadi kaya cuman modal duit doang, tanpa kerja? Well, jawabannya adalah peer-to-peer lending, atau biasa disebut P2P lending. Ini tuh kayak kita jadi bank kecil gitu loh, yang minjemin duit ke orang lain. Terus tiap bulan kita tinggal duduk manis nungguin bunga cair ke rekening. Jadi konsepnya gini, ada orang atau bisnis kecil yang butuh pinjaman duit, tapi mereka susah dapat akses ke bank. Nah, mereka bisa pinjam lewat platform P2P lending.
Dan lo yang punya duit masuk ke platform P2P lending, terus bisa minjemin duit lo ke mereka. Sebagai gantinya, lo dapat bunga tiap bulan. Bunga ini bisa gede banget dibandingkan deposito atau investasi lain. Bisa sekitar 10% sampai 20% per tahun. Bahkan lebih kalau lo berani ambil resiko yang lebih tinggi. Misalnya gini, let's say lo masukin duit 10 juta rupiah ke peer-to-peer lending, terus dapat bunga 12% per tahun. Itu artinya setiap bulan lo bakal dapetin sekitar 100.000 rupiah tanpa ngapa-ngapain. Bayangin deh, kalau duit yang lo masukin itu 100 juta rupiah, lo bakal dapet 1 juta per bulan. Atau kalau modal lo sampai 1 miliar, lo bakal dapet 10 juta per bulan. Gila banget kan? Duit lo kerja sendiri, nggak perlu ribet mikirin operasional bisnis atau urusan karyawan. Cara mulainya gimana? Cara mulainya gampang banget. Lo tinggal daftar di platform P2P lending yang udah terdaftar OJK, kayak Coinworks, Investree, Amarta, atau Modalku. Habis itu, lo pilih nih mau minjemin duit ke siapa. Ada yang buat UMKM, ada juga yang buat individu. Kalau lo mau yang lebih aman, pilih peminjam dengan rating yang bagus. Tapi kalau lo berani spekulasi, lo bisa masuk ke peminjam yang kasih bunga lebih tinggi, tapi resikonya juga bakalan gede. Ini beneran passive income. Lo nggak perlu mantengin layar tiap hari kayak saham, nggak perlu ngurus bisnis, nggak perlu ngelola properti. Lo cuman invest sekali, terus duitnya muter sendiri. Yang penting lo cari platform P2P lending yang terpercaya dan pilih peminjam yang qualified biar nggak boncos. Yang ketujuh, properti komersial kayak ruko atau kios. Punya properti komersial kayak ruko atau kios juga bisa bikin lo dapet duit terus tiap bulan tanpa kerja. Ini salah satu cara passive income paling mantap yang banyak dipakai orang kaya buat nambahin pundi-pundi cuan. Lo perlu beli properti komersial, terus sewain, udah deh tiap bulan duit ngalir ke rekening lo tanpa perlu capek ngurusin bisnis sendiri. Jadi gini, ruko dan kios itu properti yang disewain buat bisnis, entah itu buat toko, kantor, atau tempat usaha lainnya. Lo beli di lokasi yang strategis, misalnya di pinggir jalan besar, deket pasar, mall, atau daerah yang rame, terus kasih harga sewa yang kompetitif. Biasanya nih, ruko atau kios itu disewain tahunan. Misalnya, let's say lo punya ruko yang harga sewanya 100 juta per tahun. Ini hanya contoh aja ya. Ya lo tinggal duduk manis, tiap bulan dapat duit segitu tanpa repot. Bayangin deh kalau lo punya 5 ruko, tinggal dikali aja bro. Orang lebih memilih bikin properti komersial ini daripada kos-kosan, karena penyewa biasanya lebih rapi bayar. Kenapa kayak gitu? Ya karena mereka pakai tempat itu buat cari duit. Kalau kos-kosan kan kadang suka ada yang nunggak ya. Tapi kalau ruko, penyewa bakal berusaha buat bayar tepat waktu. Soalnya kan mereka butuh tempatnya buat jualan. Selain itu, harga tanah dan properti itu cenderung naik terus. Jadi selain dapat passive income, aset lo makin mahal dari tahun ke tahun. Buat mulai, lo bisa cari ruko atau kios yang dijual di lokasi strategis. Kalau budget lo belum cukup buat beli, tenang aja. Lo bisa mulai dari nyicil KPR komersial yang sewanya bisa nutupin cicilan. Jadi lo beli pakai duit bank, tapi yang bayar cicilannya itu ya si penyewa. Cuan dapet, properti juga tetap jadi milik lo. Kalau lo punya tanah di lokasi yang oke, lo juga bisa bangun kios kecil-kecilan, terus sewain ke banyak orang, kayak model ruko-ruko di pasar modern atau food court gitu loh. Intinya, punya ruko atau kios itu ibarat punya ATM pribadi. Duit tetap ngalir, aset makin naik, dan lo bisa santai menikmati hidup. Yang kedelapan, investasi di startup atau UMKM. Lo tau nggak, kalau investasi di startup atau UMKM itu bisa bikin lo kaya tanpa perlu kerja? Well, ini salah satu cara passive income paling cerdas, karena lo tinggal tanam modal di bisnis yang punya potensi gede, terus duduk manis nunggu cuan ngalir. Gampangnya gini, lo punya duit nganggur, tapi males buka usaha sendiri karena ribet urusan operasional lah ya, cari pelanggan, dan lain-lain. Nah, lo bisa invest tuh ke startup atau UMKM yang butuh modal buat berkembang. Lo kasih mereka duit sebagai investor, terus lo dapat bagian dari keuntungannya. Kalau startup atau UMKM itu sukses, bisnisnya meledak, cuan yang lo dapat bisa berkali-kali lipat dari modal awal. Bahkan kalau startup yang lo biayain jadi unicorn atau go public, lo bisa jadi miliarder cuman dari saham yang lo pegang.
Contohnya gini, banyak investor awal yang naruh duit di startup kayak Gojek, Tokopedia, atau Traveloka. Awalnya kan modal mereka tuh ratusan juta atau miliaran. Sekarang valuasinya tembus triliunan. Bayangin cuan yang mereka dapat. Nggak perlu kerja, tapi duit ngalir terus dari kepemilikan saham mereka. Kalau lo mau mulai di level yang lebih kecil, lo bisa invest di UMKM yang lagi naik daun, kayak bisnis kuliner, coffee shop, atau brand fashion lokal. Lo jadi silent investor, mereka yang kerja keras ngejalanin bisnisnya, dan lo tinggal tunggu bagi hasil tiap bulan atau tahun. Intinya, investasi di startup atau UMKM itu kayak beli tiket VIP gitu loh buat masa depan. Kita naruh modal, biarin orang lain yang bekerja, tapi kita tetap kebagian hasilnya. Kalau dapat startup atau UMKM yang tepat, kita bisa duduk santai sambil nunggu duit masuk ke rekening tiap bulan, tanpa harus capek kerja dari pagi sampai malam. Keren banget ya? Well, itulah 8 cara mendapatkan passive income agar nggak terus-terusan kerja sampai tua. Apakah lo ada tambahan tentang cara mendapatkan passive income lainnya? Kalau ada, share ya. Lo punya pendapat lain soal sumber pendapatan pasif lainnya? Atau ingin request hal-hal yang mau kita bahas di channel Uang Ngalir Terus? Boleh juga tuh. Jangan lupa like dan share jika bermanfaat, dan subscribe untuk dapetin update video-video berikutnya. See you guys in the next video.